rata-rata petani kita, termasuk petani muda ini, mereka kesulitan pendanaan Ibu dan Alsintan. Apakah memang ada akses bantuan untuk mereka? Karena dengan lahan seluas ini pasti sulit. Bahkan mereka sampai sekarang juga belum semuanya digarap. Oke. Tidak ada yang sulit kalau kita bisa dan lakukan bersama-sama dengan kolaborasi ini. Oleh karena itu tadi saya sampaikan bahwa di sini semua stakeholder terkait. Ada bank yang akan sanggup mendukung memberikan pembiayaan. Ada pupuk yang akan menjamin ketersediaan pupuknya. Semuanya kita bicara untuk membangun kemandirian petani. Jadi kita tidak bicara bantuan lagi, tetapi bagaimana petani bisa mengumpulkan sumber dayanya untuk bisa kemudian tadi membeli benihnya, membeli pupuknya, membeli kebutuhan obat dan lain sebagainya dengan dukungan pembiayaan dari bank. Tadi Pak Dirut Bank NTT sudah sampaikan ada beberapa skema pembiayaan yang akan digulirkan, yang tanpa bunga, tanpa agunan, yang nanti bisa diakses oleh teman-teman petani. Ini kita hanya butuh waktu, kita butuh proses untuk duduk bersama, untuk memberikan pemahaman bahwa ini butuh kerja bareng kita semuanya, Pak. Jadi saya yakin nggak ada yang nggak sulit. Termasuk akses pasarnya? Betul, ini sudah dibangun akses pasarnya. Dalam closed loop hortikultura ini kan tadi kita tidak hanya mengajak petani menanam, mereka sudah pintar, tapi justru akses pasar ini yang dibangun. Semua yang ditanam sudah pasti dibeli oleh off-taker. Off-taker dalam ini adalah BUMDes. Dan juga sambil jalan, nanti dalam perjalanannya kami mencarikan juga off-taker lain. Tadi kami sudah bicara dengan DSP Labuan Bajo, hotel-hotel untuk mereka bisa menyerap hasil panen dari petani. Kemudian nanti koperasi-koperasi juga akan bisa menyerap dari hasil para petani kita. Jadi saya yakin dengan kerjasama off-taker yang menjamin pasar dan harga bagi petani, petani akan semakin semangat. Jadi yang ditanam ini tidak hanya sekedar menanam, tetapi ada kepastian pasar dan harganya juga. Makanya nanti ada kerjasama dengan para off-takernya. Tantangan pengembangan closed loop di petani muda seperti apa Ibu? Kan sebetulnya pasti selalu ada ketika kita membangun kolaborasi, membangun kemitraan, artinya adalah komitmen. Seberapa besar komitmen dari semua pemangku yang terlibat di dalam closed loop ini betul-betul mau melakukan perannya, berbagi tugas dan perannya seterusnya. Artinya pendampingan dari semua pihak yang tadi sudah melakukan tanda tangan itu menjadi tantangan terbesar. Makanya kami di Kemenko Perekonomian tugasnya mengingatkan terus, mendampingi, mengawal, dan kemudian melakukan komunikasi terus dengan semua pihak untuk memastikan proses dari mulai hari ini sampai seterusnya. Ketika petani nanti sudah mendapatkan pembelajaran dan merasakan manfaat dari kemitraan, insya Allah ini nanti akan berkelanjutan dan bahkan diikuti oleh banyak petani dan bisa direplikasi di tempat lain. Itu yang menjadi harapan terbesar. Ya, betul. Terima. Target Ibu berapa ini untuk seluruh Indonesia? Sesuai arahan Bapak Presiden di 2020 lalu bahwa kemitraan closed loop hortikultura targetnya adalah 2 juta petani sampai dengan tahun 2023. Artinya ini tidak hanya petani hortikultura, tetapi seluruh petani lain yang juga mulai mengenal konsep kemitraan closed loop. Karena tadi kita bicara agribisnis, tidak hanya pertanian, tapi agribisnis, ekosistem dari hulu hilir yang terintegrasi dengan melibatkan kolaborasi seluruh stakeholders terkait. Sampai dan saat ini sudah berapa banyak? Sampai hari ini kami saya kebetulan dari sisi hortikultura, memang secara pilot project baru Garut, Sukabumi, dan Sika. Tetapi sudah banyak kabupaten lain yang sudah menunggu, ada 5 kabupaten lain, salah satunya di Bima juga, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur, sudah ada beberapa 74 kabupaten kota pun sudah kami lakukan sosialisasinya. Jadi nanti tinggal target jumlah petani yang kita sesuaikan. Di awal tahun kami akan merencanakan membuat roadmap terpadu dengan seluruh kabupaten kota yang memang sudah minat untuk melakukan kemitraan closed loop. Jadi ini merupakan lokasi pertama di Indonesia Timur yang saya yakin bisa jadi contoh yang nanti memberikan keberhasilan dan menginspirasi dari kabupaten lain. Dalam 1 tahun, dalam 2-3 kali musim kita sudah bisa melihat bagaimana proses bisnis yang dibangun oleh teman-teman anak muda ini yang di Sika ini bisa memberikan gambaran bahwa ini bisa dilanjutkan dan diteruskan oleh teman-teman petani dan mengajak makin besar lagi. Yang kita lakukan di sini bukan bantuan, petani semua harus membangun kemandiriannya, membeli benih, membeli pupuk, membeli obat-obatannya sendiri. Jadi mereka betul-betul melakukan bisnis
Jadi pertanian bukan hanya dibangun dengan bantuan, tetapi membangun betul-betul kita melakukan usaha, bagaimana dia berhitung dengan modal yang ada, dengan usaha yang dilakukan, menghasilkan keuntungan yang maksimal. Makanya nanti efisiensi usaha tani ini menjadi bagian penting dari pendampingan seluruh stakeholder. Ibu, dengan sistem irigasi tetes ini apakah di tempat lain juga dikembangkan yang sama atau? Ya, justru ini yang menjadi semangat kami. Kenapa kami memilih Sika? Bang Yance dengan teknologi drip irrigation sudah dikembangkan, dan bahkan Bang Yance melakukan pengembangan drip irrigation di semua wilayah daerah lain. Ada di Aceh, di Makassar, di Bali dan lain sebagainya. Kenapa tidak kita bangun landing centernya di sini? Nah, ini menjadi tempat yang harapan saya menjadi contoh di semua daerah yang lain. Dan nanti kami di Kemenko Perekonomian akan mendorong bahwa drip irrigation ini menjadi model yang bisa dikembangkan di semua daerah, khususnya di daerah-daerah yang kering.